Mimpi yang sama terus menghantui setiap malam. Dia pulang ke rumahnya di Orlando, semuanya seperti semula. Mereka semua ada di sana. Semua orang yang paling dia cintai di dunia ini. Mereka tampak baik-baik saja melanjutkan hidup mereka. Tapi mereka tak melihatnya. Mereka tak pernah melihatnya. Kata-kata ini menghantui awal dari sebuah kisah yang membentang hampir 100 tahun. Sebuah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan semangat yang tak tergoyahkan. Kisah ini dimulai di perbukitan perdesaan Vezo di Eastern Cape, Afrika Selatan, dengan seorang anak laki-laki yang menjalani upacara inisiasi suku Xhosa tradisional. Ia dicat putih dengan tanah liat untuk menjalani ritual tersebut dan mendengarkan nasihat para tetua. Masa mudamu, kecantikanmu, kekuatanmu bukanlah milikmu. Kau kecil sedangkan rakyatmu perkasa. Sekarang pergilah, kau adalah seorang pria, dan pergilah sebagai pria. Anak laki-laki tersebut bernama Rolihlahla, yang berarti si pembuat onar. Dan dunia kelak akan mengenalnya sebagai Nelson Mandela. I didn't want to make trouble. Perjalanannya membawanya jauh dari ketenangan perdesaan, di mana masa mudanya dihabiskan di jalan Johannesburg yang ramai dan tersegregasi di tahun 1940-an. Dia berkarir sebagai seorang pengacara muda yang cerdas dan ambisius. Mandela awalnya percaya bisa memperbaiki sistem melalui pendidikan, kerja keras, dan kesuksesan pribadi. Berpakaian rapi, ia menyusuri lingkungan yang dimana kebrutalan apartheid selalu terjadi. Apartheid adalah sebuah sistem hukum di Afrika yang ada sejak awal abad ke-20 yang memisahkan ras secara total, baik di sekolah, tempat tinggal, rumah sakit, bahkan toilet. Dan juga di mana meskipun orang-orang penjajah Inggris, orang kulit putih, hanya 15% populasinya di sana, tapi mereka menguasai hampir 90% tanah, industri, dan juga pemerintahan. Sementara orang kulit hitam atau pribumi lebih dari 75% hidup dalam kemiskinan dan kontrol ketat. Hal semacam itu sudah menjadi kenyataan yang absolut di Afrika Selatan pada saat itu. Penghinaan itu sungguh sangat menyengat, tetapi Mandela secara pribadi berfokus untuk membangun praktik layanan hukumnya, menangani kasus-kasus yang sering mengungkap ketidakadilan yang melekat pada sistem tersebut. Seperti ketika dia membela Evelyn Duck, seorang pembantu yang dituduh mencuri oleh majikannya orang kulit putih. Dan ia percaya bahwa jika dia mencapai kekayaan dan status, pada akhirnya akan bisa membangkitkan rasa hormat bahkan dari para penguasa yang kasar. Namun semua itu tidak semudah di negeri dongeng, teman-teman. Bahkan dalam kasus persidangan itu, si nyonya kulit putih itu merasa terhina dan jijik untuk menjawab berbagai argumen yang dilontarkan oleh Mandela. Dan ya, dengan seenak jidatnya orang kulit putih itu pergi dan meninggalkan persidangan. Dan hakim pun membatalkan persidangan tersebut. Setelah itu, ia bertemu dengan temannya yaitu Walter Sisulu yang tergabung dalam anggota Kongres Nasional Afrika atau ANC. Di sana, Mandela selalu meremehkan organisasi tersebut. Dia juga tidak pernah ikut hadir dalam rapat kongres yang sering diadakan. Karena ia melihat pertemuan ANC itu hanyalah sebatas omong kosong. Saya jelaskan dulu, ANC ini adalah singkatan dari African National Congress yang berdiri sejak tahun 1912, yang dimana visi organisasi itu adalah memperjuangkan hak-hak politik rakyat Afrika dengan cara damai dan diplomasi. Tapi, setelah 30 tahun kemudian ketika Perang Dunia Kedua usai di tahun 1944, muncul generasi muda di tubuh ANC yang mulai kecewa dengan pendekatan damai. Yang pada akhirnya para generasi muda ini mulai mendorong perlawanan aktif dan juga massa yang mereka namai dengan ANC Young League, sayap muda ANC yang lebih radikal. Mandela, selain dia adalah seorang yang pintar dalam memperjuangkan karirnya dalam dunia yang penuh dengan rasisme, dia juga pintar dalam memikat wanita seperti Evelyn Meads, seorang perawat yang kelak akan menjadi istri pertamanya. Dengan kepercayaan diri, dia menggunakan trik-trik yang menyenangkan seperti tes pensil, sebuah metode resmi yang absurd untuk mengklasifikasikan ras mereka, di mana jika mereka adalah orang kulit hitam, maka pensil itu tidak akan jatuh ketika diletakkan di rambut mereka, karena mereka keriting.
Malam itu penuh dengan semarak, musik-musik jazz yang mengalun indah, tarian romansa. Namun jangan lupa, kendati pun itu adalah malam-malam yang sempurna, bayang-bayang penindasan akan tetap selalu ada bagi mereka yang berkulit hitam. Undang-undang di sana mengharuskan warga Afrika Selatan atau orang-orang kulit hitam ini untuk selalu membawa identitas setiap saat. Jika tidak, para petugas pemeriksa akan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk untuk melakukan penyiksaan dan penangkapan. Yang bisa langsung kita lihat di mana teman Mandela yaitu Jackson Glada ditangkap di malam itu. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah pengingat yang gamblang tentang status di antara orang hitam dan orang putih. Bahwa orang hitam itu akan selalu menjadi lapisan masyarakat kedua, bahkan yang terdidik sekalipun. Dari aksi yang dilakukan para petugas polisi rasis tadi malam itu, titik balik datang dengan kematian brutal Jackson Glada. Dipukuli hingga mati di dalam kantor tahanan polisi. Dan lebih kejamnya lagi adalah kematian Glada secara resmi dicatat karena sakit, bukan karena dianiaya. Setelah itu, dia berkumpul dengan ketiga temannya. Tidak ada yang bisa Mandela lakukan selain semakin marah dengan semua keadaan. Dia sudah benar-benar merasa bahwa tidak ada hukum untuk mereka para orang-orang berkulit hitam. Di mana mereka ini tidak hanya harus menghadapi kekerasan, mereka juga harus menghadapi ketidakadilan yang sistemik. Di sana, Nelson masih yakin jika dia berhasil masuk ke dalam sistem dengan kerja keras dan prestasi, maka semua diskriminasi ini mampu dia hilangkan. Namun, temannya yaitu Oliver mengingatkan bahwa semua cara yang diyakini oleh Mandela itu terlalu utopia. Mandela juga tidak akan bisa melakukan hal itu sendirian. Sehingga di sana, Oliver mengajak Mandela untuk mulai mau bergerak secara bersama-sama. Didukung oleh Sisulu dan juga Katie juga, mereka berempat harus benar-benar bersatu. Karena dengan kebersamaan akan menciptakan power yang lebih besar. Atas pertemuan dengan ketiga temannya itu, Mandela akhirnya berkomitmen untuk bergabung dengan sayap muda ANC. Sehingga fokusnya beralih dari yang awalnya ambisi pribadi menjadi keperjuangan kolektif. Di suatu hari ketika Mandela sedang berlatih tinju, dia mendapatkan info dari Sulu kalau sayap muda ANC menyerukan pemboikotan bus di besok pagi, di mana mereka akan mengungkapkan protes nyata tentang kenaikan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah kulit putih. Sehingga di keesokan harinya, Sulu, Mandela, dan yang lainnya terjun ke dalam pengorganisasian rakyat Afrika, mendesak mereka semua untuk berjalan kaki saja daripada membayar dengan harga yang lebih mahal. Dan kendati pun di aksi itu mereka jelas akan menghadapi intimidasi polisi, dedikasi dari setiap individu itu nyatanya lebih berhasil untuk mengikat perjuangan satu sama lain serta saling bergandeng tangan. Waktu terus berjalan. Tepatnya pada tahun 1948, Partai Nasionalis dari Perdana Menteri Daniel F. Malan telah kembali ke tampuk kekuasaan pada pemilu terakhir, di mana hal itu menjadikan situasi politik Afrika ini menjadi lebih suram, di mana dia telah menjadikan kebijakan apartheid ini menjadi hukum negara. Pemerintah juga berniat untuk memisahkan secara geografis antara kulit hitam dan kulit putih. Jelas itu adalah segregasi yang dipaksakan, dan para kabinet barunya juga telah bersumpah untuk peraturan dari supremasi kulit putih yang tak terbantahkan itu. Mandela dan Evelyn akhirnya menikah dan memiliki satu putra yang diberi nama Tembi, di mana Mandela membeli rumah baru di kota Orlando. Dan di masa-masa itu juga pergerakan sayap muda ANC semakin intensif melakukan pergerakan mereka, di mana 4 sekawan itu berkampanye untuk mendorong para masyarakat pribumi untuk tidak ragu masuk ke zona-zona terlarang, seperti kantor pos kulit putih, toilet umum kulit putih, dan tidak ragu untuk masuk ke tengah kota. Dari kampanye pergerakan tersebut, banyak sekali wilayah yang mendapatkan tekanan militer secara langsung. Namun, hal itu sama sekali tidak membuat gentar Mandela dan kawan-kawannya. Dengan aktif, dia menyebarkan orasi-orasi perlawanan diskriminatif. Namun, ketika dia sudah memiliki popularitas di mata masyarakat kulit hitam berkat orasinya,
Mandela sering kebablasan memanfaatkan kepopulerannya di mata wanita. Hal-hal semacam itulah yang membuat rumah tangga Mandela dan Evelyn ini selalu dihiasi dengan ketegangan-ketegangan sentimental, di mana Evelyn ini mulai memprotes tentang beban ketidakhadiran Mandela sebagai seorang suami, karena fokus Mandela dirasa hanya terarah pada perjuangan masyarakat Afrika. Hal tersebut jelas menjadi topik pertengkaran mereka sehari-hari. Bahkan, Evelyn dengan tegas mengomentari ambisi suaminya itu, yang sepertinya si Mandela ini tidak tahu mana yang lebih harus diprioritaskan. Evelyn juga tidak ragu mengatakan bahwa Mandela ini lebih peduli dengan anak-anak Afrika daripada peduli dengan anaknya sendiri. Bahkan, kebiasaan Mandela yang sering main sama wanita pun sudah diketahui oleh Evelyn dan pertengkaran hebat pun terjadi. Jumpy, go to bed. Mandela terus saja melakukan pergerakan gerilya, di mana di hari itu mereka akan menerjang aturan-aturan apartheid, di mana dengan terang-terangan para masyarakat kulit hitam akan memasuki semua fasilitas-fasilitas orang kulit putih, dan di hari itu benar-benar gaduh. Dari pergerakan tersebut pada akhirnya mengarah pada pengamanan massal, dan ya, Mandela adalah salah satunya yang diamankan. Keesokan harinya, setelah dia menghabiskan malam di kantor polisi, dia kembali ke rumah, dan tanpa disangka istrinya sudah mengosongkan rumah dan hanya menyisakan anak pertama mereka, yaitu Thembi. Dan secara teknis bisa dikatakan Mandela dan Evelyn ini telah berpisah. Kesehari-harian Mandela seterusnya masih berada dalam garis perjuangan. Dan di suatu hari dia bertemu dengan gadis muda bernama Winnie Madikizela, seorang pekerja sosial muda yang sangat cerdas. Dan sebagaimana seorang duda baru, si Mandela ini langsung terpikat olehnya. Winnie adalah pekerja sosial kulit hitam pertama yang bisa bekerja di rumah sakit kota. Hubungan mereka juga sangat cepat intens. Winnie juga menyadari reputasi Mandela, bahkan dia tahu kisah hidup Mandela yang diceraikan istrinya. Dan dalam kencan senja yang indah itu, mereka berbagi keringat dan usluk kutuk. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, hubungan dua sejoli ini semakin erat. Sehingga dengan begitu membuat Mandela tidak ragu untuk berniat melamar Winnie, yang pada akhirnya rasa saling cinta mereka itu bermuara ke sebuah pernikahan yang mereka rayakan di kampung halaman, di mana nantinya mereka akan memulai hidup bersama yang diwarnai dengan rasa penuh cinta dan pastinya akan selalu dibayangi oleh perjuangan. Tanggal 21 Maret 1960 di Sapperville, di sebuah kota industri, ribuan orang berkumpul dengan damai di halaman luar kantor polisi. Berkumpulnya mereka bukan tanpa sebab. Mereka berkumpul untuk memprotes undang-undang yang tidak adil bagi mereka, yaitu sebuah aturan yang mewajibkan setiap orang Afrika agar selalu membawa tanda pengenal. Di sana, para polisi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sehingga entah apa yang ada di kepala mereka, para polisi itu tanpa ragu mereka pun memberondong para demonstran itu dengan brutal. Pria, wanita, bahkan anak-anak dibantai dalam tragedi itu. 69 tewas dan ratusan luka-luka. Hal itu adalah sebuah konsekuensi yang tragis dari pendekatan yang susah payah untuk meruntuhkan supremasi kulit putih yang angkuh, menjadi kejadian histeris yang mengejutkan dunia. Sehingga dari titik itulah yang akan mengubah arah perjuangan Afrika Selatan secara permanen. Bagi Mandela dan kepemimpinan ANC, anti kekerasan telah mencapai batasnya. Mereka tidak akan lagi menerima otoritas negara yang berperang melawan rakyatnya sendiri. Mandela bercerita kepada istrinya yang sedang mengandung itu bahwa Oliver sudah pergi ke luar negeri untuk menjalankan gerakan di pengasingan.
sedangkan dirinya dan yang lainnya akan mulai bergerak di bawah tanah. Lalu, kita dibawa ke ANC Training Camp, di mana mereka akan membentuk sayap militer, dan hal ini akan mengawali perang yang sesungguhnya. Pergerakan Mandela semakin nyata, dan dia mulai benar-benar masif dalam memompa semangat revolusi rakyat. Dari aksi yang terang-terangan tersebut, Mandela diburu oleh negara, di mana para utusan itu sudah tidak menemukan Mandela di rumahnya. Lalu di manakah Mandela? Disinilah Mandela berada, di fasilitas rahasia sayap muda ANC, yaitu di perkebunan Lily Leaf. Di sana, mereka akan merancang strategi. Perlawanan yang akan mereka lakukan adalah yaitu gerakan sabotase. Mereka membuat sebuah peledak dan mereka akan menyasar instalasi pemerintah, simbol apartheid, dengan tujuan mengganggu negara tanpa menimbulkan korban jiwa. Mandela menjalankan semua aksinya dengan organisasinya, dan jelas Mandela kali ini benar-benar diklaim teroris oleh pemerintah. Hal tersebut membuat Mandela semakin geram, sehingga dia berencana untuk memvalidasi gerakan rahasianya itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia akan membuka pertemuan dengan jurnalis asing, karena dia tidak ingin dituduh melarikan diri dan tidak memperjuangkan apa yang dia yakini. Bertemulah Mandela dengan jurnalis asing di sebuah tempat rahasia, di mana dia mengatakan bahwa rakyat Afrika telah dipaksa ke dalam pergulatan senjata. Dan jelas, hal ini tidak akan dianggap sepele oleh masyarakat dan juga ANC. Mandela juga dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan diri kepada pemerintah yang tidak dia kenal. Dia mengungkapkan tentang mimpinya akan kebebasan dirinya, keluarganya, dan juga rakyatnya. Mandela, dia hanya bisa bertemu dengan Winnie secara diam-diam. Dia mengambil momen-momen berharga di tengah mara bahaya. Dan demi berjuang, kerugian pribadinya sangat besar. Anak-anaknya tumbuh besar tanpa dirinya. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada jalan lain. Kembali ke aksi-aksi berikutnya. Kelompok ANC kembali meledakkan gedung fasilitas negara. Namun sayang, di aksi malam itu, detonator yang mereka pasang mengalami malfungsi. Sehingga satu kawan mereka yaitu Petrus ikut meledak sebelum bisa sampai ke titik aman. Hal tersebut cukup membuat pukulan telak bagi Mandela. Dengan begitu, dia harus segera berpindah tempat. Namun sayang, baru saja Mandela pergi, semua fasilitas rahasia ANC berhasil ditemukan oleh polisi yang membuat para anggota kunci seperti Katie, Sulu, dan yang lainnya pun tertangkap. Tidak lama setelah itu, Mandela yang masih berada di jalan pun tiba-tiba mendapatkan sebuah pengejaran mengejutkan dan pada akhirnya dia pun juga tertangkap. Somebody wants me. Sedangkan Winnie, dia sangat terpukul ketika mendapatkan kabar tersebut. Pengadilan Piles Pretoria tahun 1963. Di depan kantor pengadilan, banyak sekali masyarakat kulit hitam menyerukan nama Mandela dan nama-nama tokoh muda ANC lainnya. Bahkan Winnie pun menghadiri hari persidangan itu. Mandela, yang sudah menjalani hukuman atas tuduhan sebelumnya, dibawa keluar dari penjara untuk diadili bersama seluruh anggota, di mana negara mendakwa mereka dengan aksi sabotase yang bertujuan untuk memfasilitasi revolusi kekerasan dan invasi senjata dengan tuntutan hukuman yaitu hukuman mati. Sidang selanjutnya akan menjadi momen krusial.
Pengacara mereka mengatakan bahwa harapan terbaik mereka adalah untuk berusaha menghindari eksekusi mati. Namun, siapa sangka Mandela dan rekan-rekannya malah memutuskan untuk tidak membantah tuduhan sabotase, bahkan berencana untuk menggunakan hari sidang itu sebagai platform untuk menyuarakan perjuangan mereka. Mandela di dalam sidangnya menyampaikan pernyataan tegas dari dokumen yang dia bawa, menguraikan tentang sejarah penindasan dan alasan beralih ke perjuangan senjata. Visi INC untuk Afrika Selatan yang demokratis dan non-rasial, serta dia menutup pidatonya dengan kata-kata yang bergema yang terdengar ke seluruh dunia. Dia berkata, "Saya telah berjuang melawan dominasi kulit putih, dan saya juga telah berjuang melawan dominasi kulit hitam. Saya telah menjunjung tinggi cita-cita masyarakat demokratis yang bebas, dan cita-cita itu adalah cita-cita yang ingin saya hidupi dan wujudkan. Jika perlu, cita-cita itu adalah cita-cita yang saya rela mati untuknya." Mandela 1963. Ngeri. Selanjutnya, di persidangan terakhir, hakim kembali ke mejanya dengan berbekal vonis bersalah seperti yang sudah dituduhkan oleh negara. Tetapi, tanpa kelompok Mandela sadari, sang hakim agung dengan tegas menolak untuk memberikan mereka hukuman mati. Padahal mereka semua sudah siap. Dengan mengutip belas kasihan, sang hakim alih-alih memberi hukuman mati, sang hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Mandela dan semua kelompoknya. Pulau Robben, sebuah penjara suram yang disapu angin di lepas pantai Cape Town di penjara Pretoria. Di sanalah kelompok Mandela akan dipenjara seumur hidup. Di sana, seorang kepala sipir mencibir bahwa Mandela dan teman-temannya tidak akan pernah pergi dari sini. Mereka semua tidak akan pernah ketemu dengan wanita, istri maupun anak mereka lagi, dan mereka semua akan mati di sini. Kondisinya brutal. Para tahanan dipisahkan berdasarkan ras. Bahkan di dalam penjara, tahanan kulit hitam seperti Mandela dan yang lainnya menerima celana pendek, bukan celana panjang. Jatah makanan yang sangat sedikit dibandingkan dengan tahanan kulit putih atau Indian seperti Kathy. Kembali kita ke rumah Mandela. Dari itu, Winnie harus menerima penggerbekan tanpa etika, di mana pemeriksaan itu akan mereka lakukan dengan rutin. Mandela, di sana dia menghabiskan waktu luangnya untuk menambah massa otot dan membuat tubuhnya tetap berstamina. Meskipun dia tetap saja tidak dapat menutup kesedihannya, di mana dia tidak bisa lagi bertemu dengan anak dan juga istrinya. Mereka menjalani kehidupan penjara yang keras. Namun, di sana Mandela sama sekali tidak tumbang. Bahkan, dia mengajak teman-temannya untuk memperjuangkan keadilan mereka di penjara, yaitu meminta celana panjang. Tidak ada alasan mereka untuk tidak dihormati. Kendatipun, perjuangan itu harus mereka lakukan secara sistematis, perlahan dan bertahap. Keseharian mereka yaitu mereka harus kerja keras di tambang batu kapur yang panas, memahat batu hari demi hari di bawah pengawasan kasar dari para penjaga. Hal-hal semacam itu harus Mandela dan kawan-kawan jalani di sisa hidup mereka. Jangan pernah menanyakan bagaimana hancurnya hati mereka. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah suatu hari Mandela mendapatkan kabar dari sobekan koran dari sipir, di mana sobekan koran itu tertulis bahwa istrinya yaitu Winnie Mandela telah ditangkap. Tidak sampai di sana, Mandela benar-benar sangat diasingkan.
Bahkan surat-surat yang selalu dia dapat bukan real time tapi per 6 bulan yang dirapel. Dan lebih parahnya lagi, hampir seluruh isi surat itu sudah di-screening habis dan hanya tinggal beberapa teks yang menurut mereka boleh dibaca oleh Mandela. Di mana yang pada akhirnya dia hanya bisa membayangkan momen kebersamaannya bersama keluarga kecilnya. Belum cukup di sana. Di suatu malam, mereka menghadapi penghinaan. Tiba-tiba, mereka mendapatkan penggeledahan tanpa alasan. Pakaian mereka dilucuti di tengah hujan, dan mereka sengaja disiksa secara perlahan. Di sana, Mandela tidak bisa untuk terus diam, di mana dia mulai melakukan protesnya. Dia menantang akan mengajukan keluhan kepada kepala penjara secara langsung. Dan protes semacam itu jelas untuk yang pertama kalinya para orang kulit putih itu lihat. Di keesokan harinya, Mandela juga tidak ragu ketika didatangi oleh kepala sipir dan mengatakan bahwa para penjaga tidak lebih hanyalah seorang maniak dan psikopat, yang dimana mereka tidak punya hak untuk menyerang para tahanan tanpa alasan. Namun si kepala sipir itu menantang balik bahwa kendati pun kepala penjara menegur perbuatannya, dia tidak keberatan dan tidak takut untuk dipecat. Toh dia sudah kaya raya. Di sana, Mandela mengungkapkan permintaannya, yaitu para tahanan kulit hitam menginginkan celana panjang. Tahun telah berganti dekade. Di suatu hari, tiba-tiba Mandela mendapatkan kunjungan, dan itu adalah kunjungan dari sang istri, yaitu Winnie. Di sana, Winnie bercerita bahwa dia di dalam masa hukuman. Namun Winnie melarang Mandela untuk khawatir. Karena apa? Karena banyak dari teman-teman dari organisasi membantunya. Hanya saja, anak-anak tidak akan diperbolehkan mengunjungi Mandela secara langsung sebelum mereka berumur 16 tahun. Berbicara tentang penahanan yang Winnie alami, Winnie mengaku bahwa dia bisa menghadapi hal semacam itu. Dia hanya ditangkap dan diinterogasi lalu dikembalikan lagi ke rumah. Sehingga dari perlakuan itulah Winnie bertahan dengan rasa kebencian. Karena itu yang membuatnya bisa tetap kuat. Dan di akhir, Mandela mendapatkan kabar bahwa ibunya di kampung halaman sudah sakit-sakitan dan banyak yang mengatakan bahwa umurnya tidak akan panjang lagi. Dan pada akhirnya, percakapan mereka pun segera disudahi oleh sipir yang mengawasi mereka. Winnie terus saja menanggung penganiayaan tanpa henti, penangkapan, kurungan isolasi, dan juga berbagai penyiksaan. Pemerintah menginginkan sesuatu dari Winnie, dan itu pasti berhubungan dengan nasib Mandela. Namun Winnie kokoh menolak dan tidak mau kooperatif dengan para pemerintah. Sehingga hal itulah yang membawa dirinya ke titik paling suram dalam hidupnya, yaitu dia kali ini benar-benar dikurung tanpa diadili. Kembali ke penjara. Suatu hari, kita diperlihatkan akhirnya perjuangan Mandela bersama dengan teman-temannya yang panjang itu membuahkan hasil. Di mana kini para tahanan berkulit hitam mendapatkan celana penjara setelan panjang. Meskipun itu sangat sederhana, mereka tidak mudah untuk mendapatkannya. Dan jelas, hal itu membuat para tahanan kulit hitam pun bahagia. Tujuan Mandela untuk memperjuangkan celana panjang telah berhasil. Tapi sekali lagi, Mandela selalu mendapatkan cobaan-cobaan yang tak terduga. Di hari itu, dia mendapatkan kiriman surat. Dan isi surat itulah yang akan membuat hati Mandela hancur lebur. Di mana surat itu mengabarkan bahwa putra sulungnya yaitu Thembi telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan yang tragis. Sudah begitu, kesedihannya semakin menjadi-jadi ketika dia tidak mendapatkan izin untuk bisa menghadiri pemakaman putranya itu. Sungguh sangat menyedihkan nasib Mandela ini, teman-teman. Bulan September di tahun 1970,
16 bulan sudah Winnie mendekam dalam penjara isolasi. Dia kembali diantar pulang ke rumah, di mana banyak orang serta tetangga yang menyambut kepulangannya dengan meriah. Dan yang paling penting bagi Winnie adalah akhirnya dia bisa kembali bertemu dan memeluk erat kedua anaknya. Dari semua kejadian yang telah Winnie alami, siapa sangka perlakuan itulah yang menjadi cikal bakal revolusi kepribadian Winnie sebagai seorang wanita. Dia menjelma menjadi simbol perlawanan yang kuat, ibu dari sebuah bangsa. Namun dengan tekanan dan isolasi yang sangat membebani dirinya itu, membuatnya semakin keras dan mendorongnya ke arah metode kontroversial yang lebih radikal. Dunia luar mulai berubah. Gerakan anti-apartheid juga semakin digaungkan, sehingga berita-berita internasional mendapatkan momentum besar mereka. Aksi Soweto, bulan Juni 1976, di mana anak-anak sekolah dari berbagai jenjang melakukan aksi protes mereka. Dan ya, tidak peduli, meskipun mereka hanya bocah-bocah sekolah, para aparat negara menanggapinya dengan kekuatan yang mematikan. Di dalam penjara, Mandela bertemu dengan generasi aktivis baru, yaitu Patrick Lekota. Awalnya anak muda itu kecewa dengan orang yang paling dinantikan kebebasannya di luar sana malah sibuk berkebun. Dia juga meremehkan kelompok Mandela itu yang sudah menua. Tetapi pada akhirnya si anak muda itu terpikat oleh kebijaksanaan dan kesabaran strategis Mandela, di mana dia menjelaskan kepada para anak muda-muda itu, ini bukan masalah siapa yang paling berani dalam pertarungan, karena sekuat apapun dirimu tidak akan membuatmu menang, melainkan jika jiwa-jiwa yang kuat ini bersatu dan berjalan bersama, mereka semua akan memiliki power yang akan meruntuhkan tirani terkejam sekalipun. Mandela, di hari yang cerah itu, sebuah kejutan akhirnya tiba. Putri sulungnya dari pernikahannya dengan Winnie, yaitu Zitzi, akhirnya sudah genap berumur 16 tahun. Dan di sanalah dia bisa mengunjungi ayahnya. Momen terindah yang akhirnya Mandela rasakan selama mendekam di penjara. Ayah dan anak itu saling berbagi cerita sentimental yang membuat kita semua pasti senyum haru melihatnya. Di luar sana, perlawanan semakin masif. Kampanye pembebasan Nelson Mandela pun sudah menjadi fenomena global. Di tahun 1982, genap setelah 18 tahun di Pulau Robin, Mandela dan teman-temannya dipindahkan ke penjara Portsmouth yang berada di daratan. Kondisinya sedikit lebih baik, ya meskipun itu tetaplah penjara. Selanjutnya, kita sejenak diperlihatkan sisi kehidupan Winnie. Dia benar-benar menjelma menjadi simbol kekuatan di mata masyarakat. Bahkan, dia tidak segan untuk mendeklarasikan peperangan terbuka terhadap pemerintah apartheid. Dan di hari itu, dia menggerakkan massa untuk menangkap para orang-orang kulit hitam yang dicurigai sebagai mata-mata pemerintah. Dan itu jelas terjadi dengan sangat-sangat brutal. Setelah itu, akhirnya kunjungan kontak yang tidak pernah terjadi setelah 21 tahun terpisah bisa didapatkan Mandela. Dia kembali bisa menyentuh istrinya. Namun perubahan pada Winnie sangat mencolok. Dia menjadi pribadi yang sangat keras. Bahkan dia berkomitmen untuk berjuang di jalanan. Jalur perang pun tidak masalah baginya. Di sana, dia memberi pesan kepada suaminya untuk selalu waspada terhadap kompromi. Mereka, para pemerintah, takut pada kita. Orlando Stadium, Februari di tahun 1985. Protes semakin meningkat. Kini tidak hanya Winnie, putri sulungnya yaitu Zitzi pun juga mendapatkan panggungnya sendiri. Jadi begini, setelah INC dilarang secara resmi oleh pemerintah pada tahun 1960, banyak aktivis harus bergerak diam-diam atau lewat organisasi lain. Nah,
Sekitar di tahun 1983 muncullah UDF, United Democratic Front, sebuah koalisi besar dari ratusan organisasi, gereja, serikat pekerja, kelompok mahasiswa, dan komunitas sipil. Mereka semua bersatu menentang kebijakan apartheid, terutama konstitusi baru yang tetap mempertahankan dominasi kulit putih. Oke ya? Dan di sana, di hari itu, Zidzi menjelaskan bahwa setelah ibunya bertemu dengan ayahnya, telah terjadi sebuah tawaran kesepakatan dari Presiden Afrika di masa itu, yaitu Peter Willem Botha. Kesepakatan itu adalah tentang pembebasan bersyarat Nelson Mandela jika Mandela bisa menghentikan jalur kerusuhan rakyat yang sering dimobilisasi oleh Winnie. Namun, dalam perundingan itu, Mandela menyampaikan jawabannya melalui Zidzi, di mana dia tetap menegaskan bahwa ini bukan masalah tentang keras atau tidaknya. Semua ini terjadi karena kausalitas tentang semua bentuk penolakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang membuat seluruh masyarakat terpaksa harus angkat senjata. Jika sang presiden ingin menghilangkan perlawanan yang keras, maka apartheid harus dihilangkan. Sesimpel itu. Jika selama presiden tidak bisa melucuti undang-undang tersebut, maka Mandela sendiri tidak akan pernah bisa memberi janji apapun pada waktu di mana dia dan seluruh masyarakat Afrika saja belum bebas dari sistem yang kejam itu. Era baru telah dimulai. Sekitar di awal tahun 1989, presiden yang memimpin Afrika Selatan adalah Frederick William de Klerk. Dia mengakui perlunya sebuah perubahan, sehingga dia mengutus menteri kehakimannya yaitu Kobi Coetse untuk memulai pembicaraan rahasia dengan Nelson Mandela, di mana dia memanggilnya dari penjara dan dibawa ke sebuah rumah. Di sebuah ruangan itu ada 3 orang pejabat penting lainnya, di antaranya Jenderal Williams, Fanny van der Merwe selaku Departemen Penjara, dan Dr. Neil Bernard selaku Badan Intelijen Negara. Rencananya, mereka semua ini akan membahas sesuatu. Negosiasi berlangsung menegangkan dan dipenuhi rasa ragu. Sebelumnya, kita dijelaskan bahwa pertemuan ini memang Mandela secara sengaja dipisahkan dari kelompok intinya, sehingga dia harus melangkah dengan hati-hati. Intinya, dalam pertemuan itu, pemerintah ingin Mandela menghentikan pergerakan rakyat yang rusuh yang sudah semakin chaos. Dengan imbalan, Mandela akan mendapatkan bagian kursi pemerintahan. Namun di sana, Mandela masih bersikeras pada tuntutan inti, mengadakan sebuah pemilu dan memberi hak suara kepada pribumi Afrika, one person, one vote. Dan tidak perlu khawatir, di sana Mandela mengisyaratkan fleksibilitas dalam pengaturan transisi dan perlindungan minoritas, mereka orang-orang kulit putih. Ia meyakinkan delegasi pemerintah, ketika kita, orang-orang kulit hitam berkuasa, tidak akan ada balas dendam. Mandela memahami betul ketakutan para orang-orang kulit putih itu, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, beringasnya orang Afrika ya lahir dari kebrutalan yang orang kulit putih ciptakan kan? That continue to be the victims of this unprecedented way one white has been killed. Police stopped it. Dan akhirnya, presiden membuat keputusan bersejarah. Dia sadar negaranya diambang kehancuran, ekonomi hancur, dunia memboikot, rakyat terus memberontak. Jadi, daripada terus mempertahankan sistem yang sekarat, dia pun mengambil langkah berani, membebaskan Nelson Mandela dan semua teman-temannya pada tahun 1990. Dan satu lagi, pemerintah telah melegalkan kembali ANC. Nelson Mandela dan seluruh teman-temannya dibebaskan tanpa syarat setelah 27 tahun di penjara. Ia keluar dari penjara yang selama ini membelenggunya, bergandeng tangan dengan Winnie menuju sorotan mata dunia yang menyilaukan dan gemuruh kerumunan yang bersorak gembira. Namun, perjalanan menuju kebebasan pun masih jauh dari kata selesai. Benar, masa transisi ini sangat berbahaya.
negosiasi untuk konstitusi baru yaitu CODESA, Convention for a Democratic South Africa, di tahun 1992 penuh dengan ketegangan. Di sana, Presiden menggelar konferensi publik dan mengatakan bahwa mereka semua harus menemukan cara untuk berbagi kekuasaan. Jelas, hal itu menimbulkan gejolak di badan pemerintah yang kini diisi oleh banyak orang kulit hitam itu, termasuk Mandela. Di sana, Presiden sudah membayangkan tentang keruntuhan dominasi kulit putih. Penganiayaan terjadi di mana-mana. Warga kulit putih dihajar di setiap jalanan kota, di mana perasaan mulai berkecamuk di antara ketakutan dan juga kemarahan. Dari semua kegaduhan yang terjadi di pemerintahan antara si putih dan si hitam, Mandela tiba-tiba mengatakan bahwa orang-orang kulit hitam untuk sekarang harus membiarkan mereka berbagi kekuasaan. Karena sedikit kekuasaan untuk sementara waktu itu tidak masalah sampai ketakutan benar-benar reda. Dan tugas mereka, para orang-orang kulit hitam yang mendapatkan kursi di pemerintahan adalah untuk meyakinkan masyarakat untuk mau menerima keputusan ini. Terjadi dualisme yang besar di daratan Afrika Selatan. Bahkan, pelopor utama yang menolak pembagian kekuasaan adalah istri Mandela itu sendiri, yaitu Winnie. Dia benar-benar sudah menjelma menjadi seorang revolusioner garis keras. Seolah-olah Nelson Mandela dan Winnie Mandela ini sudah menjadi dua pilar INC yang saling berseberangan. Mandela ingin semua berjalan dengan humanis dan konstitusional, sedangkan Winnie ingin berjalan dengan perlawanan. Bahkan perang pun ayo, karena masyarakat sudah tidak ingin dijajah lagi. Itu masuk akal. Kenapa? Karena Mandela tumbuh dari perlawanan hingga dari penjara ke penjara lainnya selama puluhan tahun. Proses pendewasaannya membuat dia yakin bahwa kemarahan tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Sedangkan Winnie tumbuh dari penyiksaan jalanan dikala Mandela di penjara. Pembantaian orang kulit putih kepada rakyat kulit hitam sudah menjadi pemandangannya sehari-hari. Sehingga tidak heran bahwa mereka berdua saling berseberangan kendati pun tujuan mereka sama. Dari semua itu, hanya satu ungkapan yang pasti yang keluar dari mulut Mandela. Dia sudah tidak mengenal Winnie lagi. Winnie sudah menjadi perempuan yang berbeda dari pertama kali Mandela bertemu dengannya. Belum cukup di sana, Sulu memperlihatkan foto perselingkuhan Winnie dengan pria lain. Sempat Mandela marah kenapa Sulu memperlihatkan hal itu kepadanya. Sulu mengungkapkan bahwa Winnie sudah terang-terangan mempermalukan Mandela di depan publik. Hal itu jelas menyakiti perasaan mereka sebagai teman-teman Mandela dan sebagai sesama tokoh INC. Sehingga dari semua itu, Mandela akhirnya telah menerima bahwa apa yang telah mereka perbuat kepada istrinya adalah kemenangan bagi mereka atas dirinya. Dengan mengarah ke tekanan yang terus meningkat, Mandela mengesampingkan rasa cintanya yang sebenarnya masih besar kepada istrinya. Dia secara publik mengumumkan bahwa dia dan Winnie resmi berpisah. Belum banyak perubahan, justru kekerasan semakin meningkat. Hal itu seringkali dipicu oleh elemen-elemen kekuatan ketiga yang samar di dalam pasukan keamanan yang mengadu domba para pendukung INC dengan Partai Kebebasan Inkatha yang didirikan oleh suku Zulu. Pembantaian Bayi Patong yang terjadi 17 Juni 1992 itu menjadi saksi bisu paling kelam. Kelompok bersenjata kebanyakan dikaitkan dengan pendukung Inkatha Freedom Party menyerang warga sipil yang dikenal sebagai simpatisan INC, di mana mereka membunuh lebih dari 40 orang termasuk perempuan dan anak-anak. Mandela melihat dengan mata kepalanya sendiri. Artinya, dia harus segera melakukan sesuatu. Sehingga dalam pidato televisi yang kuat setelah tragedi Bayi Patong, Mandela melakukan intervensi penting. Di depan kamera itu, pertama-tama
dia membacakan surat rakyat yang dia terima yang berisi tentang seruan perang. Beri kita senjata dan mari berperang dan jangan pernah ada kata damai. Sekarang giliran Mandela untuk menjawab surat itu. Dia mengatakan hanya ada satu jalan di depan dan benar itu bukan jalan perdamaian. Tapi Mandela melanjutkan, mungkin ini bukan sesuatu yang ingin didengar oleh rakyat Afrika, tapi tidak ada cara lain. Mandela berkata dengan lantang yang diarahkan kepada rakyat Afrika. Akulah pemimpinmu, dan selama aku masih pemimpinmu, aku akan memberikanmu kepemimpinanku. Selama aku masih pemimpinmu, maka aku akan selalu mengatakan kepadamu. Dan kukatakan padamu sekarang bahwa kau salah. Aku telah menyerahkan diriku pada pergulatan ini. Aku bahkan bersedia mati. Aku telah kehilangan 27 tahun kehidupanku di penjara. Tapi kukatakan kepadamu sekarang, aku telah memaafkan mereka. Jika aku mampu memaafkan mereka, maka kau juga harusnya bisa memaafkan mereka. Kita tidak bisa memenangkan peperangan, tapi kita bisa memenangkan pilihan. Jadi masyarakatku, tinggallah di rumah, tetap damailah, dan ketika hari pemilihan itu tiba, maka memilihlah. Itu adalah momen kepemimpinan moral yang mendalam. Jalannya tetap berbatu, tetapi negosiasi akhirnya mengarah pada kesepakatan. Pemilihan demokratis non-rasial pertama Afrika Selatan terjadi pada bulan April tahun 1994. Pemilihan itu sendiri adalah sifat dari katarsis atau proses pemurnian atau pembersihan emosi yang terpendam agar seseorang bisa merasa lega dan lebih baik. Jutaan orang Afrika Selatan kulit hitam mengantri berjam-jam dengan sabar, dengan gembira untuk memberikan suara pertama mereka. Inilah sebab puncak dari perjuangan seumur hidup seluruh rakyat Afrika Selatan. ANC menang telak. Nelson Mandela dilantik sebagai presiden pertama Afrika Selatan yang demokratis. Jadi, impiannya untuk pulang bukan hanya ke Orlando, tetapi juga ke negara yang merdeka akhirnya terwujud. Dan kisah panjang ini ditutup dengan sebuah catatan reflektif. Dia berdiri di atas gunung yang menghadap keindahan tanah airnya. Mandela merenung, saya telah menempuh perjalanan panjang menuju kebebasan. Jalan ini sepi dan belum berakhir. Saya tahu bahwa negara saya tidak diciptakan untuk menjadi tanah kebencian. Tidak ada manusia yang lahir untuk membenci manusia lain hanya karena warna kulitnya. Manusia diciptakan untuk belajar saling mengasihi, karena cinta akan selalu tumbuh dengan alami. Mandela 1994. Rolihlahla alias Nelson Mandela, sang pembuat onar, telah menjadi pendamai. Dan satu hal yang pasti, perjalanan panjangnya ini akan terus berlanjut hingga menuju tujuan akhir itu.